tentang luas dan keliling bangun datar. Nah, dan untuk lebih jelasnya, perhatikan soal berikut ini. Tentukan luas dan keliling bangun di bawah ini. Nah, jadi ada gambarnya seperti ini adik-adik. Nah, ada yang sudah tahu cara penyelesaiannya? Oke, kita jawab bersama-sama ya adik-adik ya. Nah, adik-adik, kalau kita perhatikan di gambarnya ini ada bangun apa aja ya adik-adik? Iya, bangun segitiga dan persegi panjang. Nah, berarti nantinya kita akan menentukan luas semuanya dan keliling semuanya. Ya. Nah, untuk luas semuanya berarti kita harus tahu dulu luas segitiga dan luas persegi panjang. Kemudian baru kita jumlahkan. Jelas? Nah, tapi sebelumnya adik-adik masih ingat nggak ya, luas dari segitiga itu rumusnya apa? Kemudian luas dari persegi panjang rumusnya apa? Ada yang sudah tahu? Oke, kakak tuliskan dan adik-adik perhatikan ya. Jadi diingat nih adik-adik, untuk luas persegi panjang itu rumusnya panjang kali lebar ya. Kemudian untuk luas segitiga itu rumusnya setengah dikali alas kali tinggi ya. Nah, sekarang kita jawab yuk adik-adik. Untuk luas persegi panjang, nah panjangnya berapa? 10 cm, lebarnya adalah 7 cm. Ini untuk luas persegi panjangnya. Nah, tinggal kita kali deh. 10 kali 7 berapa ya adik-adik? Iya, 70 cm persegi. Nah, kemudian kalau yang segitiga, tadi kan ada alas kali tinggi. Nah, alas segitiganya berapa ya? Alasnya itu yang mana? Yang ini adik-adik. Nah, alasnya ini. Nah, kalau segini 10, maka di sininya juga 10. Sehingga alas dari segitiga itu adalah 2,5 cm ditambah 10 cm ditambah 2,5 cm. Hasilnya berapa adik-adik? Iya, hasilnya adalah 15 cm. Kemudian tingginya udah jelas ya, di sini adalah 4 cm. Kita tuliskan yuk adik-adik. Jadi, luas bangun tersebut adalah 10 cm kali 7 cm. Ini untuk luas persegi panjangnya ditambah dengan luas segitiga. Ya, setengah kali 15 cm kali 4 cm. Nah, berapa ya hasilnya adik-adik? Iya, hasilnya sama dengan 70 cm persegi ditambah 30 cm persegi. Dan hasilnya sama dengan 100 cm persegi. Oke, mudah ya. Jadi ini adalah luas gabungan dari bangun di atas ya. Jadi ada bangun segitiga dan persegi panjang. Nah, kemudian bagaimana dengan kelilingnya? Rumusnya ada atau enggak ya? Kelilingnya itu yang mana ya? Nah, kita perhatikan yuk. Untuk pengertian dari keliling itu adalah jumlah panjang seluruh garis sisinya. Ya, jumlah panjang seluruh garis sisinya. Ya. Jadi kalau kita perhatikan sisinya itu kan adalah yang ini nih. Set, ke sini, ke sini, ke sini, ke sini, kemudian ke sini. Balik lagi ke awal. Jadi ini adalah kelilingnya, sehingga keliling dari bangun ini adalah nantinya 8,5 cm ditambah 2,5 cm ditambah 7 cm ditambah 10 cm ditambah 7 cm ditambah 2,5 cm dan ditambah 8,5 cm. Jadi seperti itu ya adik-adik ya. Nah, sekarang kita tuliskan dan dihitung adik-adik. Oke. Nah, yuk kita tulis.
8,5 cm tambah 2,5 cm ditambah 7 cm ditambah 10 cm tambah 7 cm tambah 2,5 cm ditambah 8,5 cm. Nah, ada yang sudah menghitung? Hasilnya berapa? Iya, hasilnya adalah 46 cm. Nah, ini adalah keliling dari gabungan bangun di atas. Nah, mudah ya adik-adik ya? Sampai sini paham? Oke, jika adik-adik sudah paham, maka kita akan lanjutkan untuk pembahasan bab berikutnya. Oke, adik-adik dipelajari lagi ya, dipahami kembali. Oke, tetap semangat. Sukses selalu untuk adik-adik dan selamat belajar adik-adik. Tentang sifat-sifat tabung dan volume tabung. Oke, di sini Bunda Naya akan menjelaskan sifat-sifat tabung. Oke, yang pertama adalah tabung tersusun dari 3 buah sisi, yaitu 2 sisi lingkaran yang sama besar atau sama panjang dan 1 buah segi 4. Nah, ini adalah segi 4-nya, ya. Kemudian, 2 lingkaran pada tabung berperan sebagai tutup dan alas tabung. Oke. Lingkaran yang di sini, yang di bawah, nah, ini berperan sebagai si alas tabung, ya. Kemudian lingkaran yang di atas ini dia berperan sebagai tutup tabung. Oke. Kemudian untuk selimut tabung yang di sini, ini selimut tabung itu merupakan bangun segi 4 yang mengelilingi tutup, ya, tutup dengan si tabungnya itu. Oke, selanjutnya sifat-sifat yang lainnya yaitu tabung tidak memiliki titik sudut. Kenapa? Karena dia berbentuk lingkaran, jadi tidak mempunyai titik sudut. Dan tabung hanya mempunyai 2 rusuk. Rusuk yang pertama adalah rusuk yang mengelilingi alas. Nah, di sini. Yang kedua adalah rusuk yang mengelilingi dari tutup tabung tersebut. Kemudian apa itu jari-jari? Nah, untuk jari-jari tabung yaitu panjang jari-jari lingkaran yang membentuk tabung. Nah, ini kan lingkarannya. Nah, ini adalah jari-jarinya. Oke. Dan tinggi tabung adalah jarak yang memisahkan kedua lingkaran pada tabung tersebut. Oke, di sini ada titik pusat, titik pusat. Nah, kita tarik garis lurus dan ini adalah tinggi dari tabung tersebut. Oke, setelah tadi Bunda Naya menjelaskan tentang sifat-sifat dari tabung, nah kita lanjut dengan mencari volume tabung. Oke, untuk setiap semua volume dari bangun ruang itu adalah luas alas dikalikan dengan tinggi, itu semuanya. Rumus awalnya seperti itu. Maka untuk volume tabung, adalah luas alasnya karena dia lingkaran, ya. Jadi rumusnya adalah rumus luas lingkaran, yaitu pi kali r pangkat 2 atau r kali r dikalikan dengan tinggi dari si tabung. Oke. Nah, kita langsung saja ke contoh soal. Tentukan volume tabung pada gambar berikut. Oke. Di sini diketahui jari-jarinya adalah 7 cm dan tingginya adalah 15 cm. Maka kita masukkan saja langsung ke dalam rumus ini. Karena jari-jarinya itu 7, maka pi yang digunakan adalah pi yang kelipatan 7, yaitu 22/7 dikali 7 dikali dengan tinggi tabungnya, yaitu 15. Oke. Nah, maka hasilnya adalah kita coret. Nah, 22 kali 7. Oke, 154 dikali 15. 4, 5, 1. Hasilnya adalah 2310 cm pangkat 3. Oke, cukup mudah ya untuk soal mencari
volume dari tabung tersebut. Oke, selanjutnya kita akan menentukan volume tabung jika diketahui diameter. Nah, diameternya adalah 28 cm dan si tingginya adalah 25 cm. Bagaimana cara mengerjakannya? Oke, berarti untuk mencari jari-jarinya ya, berarti diameter dibagi dengan 2. Diameternya 28 dibagi 2 yaitu 14 cm. Tingginya adalah 25 cm. Oke, kita langsung rumusnya. Volume tabung itu sama dengan pi dikali R dikali R. Nah, ini rumus lingkaran dikali dengan tingginya. Oke. Nah, ini karena 14 maka jari-jari yang digunakan 22/7. Nah, dikali 25 cm. Oke, ini coret 2. Tinggal kita kalikan aja. 22 kali 2 44. 44 dikali 14 adalah 6, 16, 17. 4. Oke, 616. 616 kita kalikan dengan 25. 30 8, 30, 12, 3, 12. Oke, hasilnya adalah 1500. Oke, hasilnya adalah 15.400 cm pangkat 3 ya. Oke, mudah ya untuk mencari volume dari tabung. Setelah 2 contoh soal tadi, nah sekarang saatnya kalian latihan di rumah. Di sini Bunda Naya akan memberikan soal, diketahui diameternya adalah 20 cm dan tingginya adalah 22 cm. Nah, kira-kira nanti untuk pi-nya kalian menggunakan 22/7 atau 3,14 ya. Nah, nanti kalian jawab, kalian tulis jawabannya di kolom komentar. Oke? Sampai sini bisa difahami ya, kalian jangan lupa untuk terus berlatih di rumah bagaimana cara mengerjakan volume tabung dan paham tentang sifat-sifat dari bangun tabung. Kalau kalian suka videonya, klik tombol like, dan kalau kalian merasa video ini bermanfaat, kalian bisa share sebanyak-banyaknya ke teman-teman kalian. Akan mempelajari cara menghitung volume dan luas permukaan dari bangun ruang. Pada layar, kita buat gambar tabung. Ini bagian atasnya atau tutupnya, ini tingginya, dan ini bagian bawahnya atau alasnya. Kita beri garis putus-putus untuk menunjukkan sisi belakang dari tabung ini. Jika diketahui tinggi tabung 8 cm dan jari-jari tabung 4 cm, berapakah volumenya? Cara menghitung volume yaitu luas alas tabung dikali tinggi tabung. Karena alasnya berbentuk lingkaran, maka kita cari luas satu lingkaran pada bagian atas atau bagian bawahnya. Karena kedua sisi tersebut bisa dijadikan alas. Kemudian, kita kalikan dengan tinggi tabung. Di sini, kita ambil lingkaran pada bagian atas sebagai alasnya. Kita buat gambarnya, lalu beri jari-jari 4 cm. Luas lingkaran sama dengan V R kuadrat. V dikali 4 kuadrat sama dengan berapa ya? 16 V. Satuannya cm kuadrat. Kemudian, untuk menghitung volumenya, kita kalikan luas lingkaran ini dengan tinggi tabung. 16 V cm kuadrat dikali dengan
8 cm. 16 kita kalikan dengan 8. Berapa hasilnya? Ya, 128. Lalu kita tulis V di sampingnya dan tulis satuannya yaitu cm3. Lambang V bisa kita ganti dengan bilangan desimal 3,14 atau bisa kita gunakan kalkulator untuk hasil yang lebih akurat. Sekarang kita akan menghitung luas permukaan tabung. Pada tabung terdapat 3 sisi, 2 sisi lingkaran, 1 sisi di bagian tutup dan 1 sisi di bagian alas. Kemudian ada sisi selimutnya yang ini. Untuk menghitung luas permukaan tabung, kita harus menjumlahkan luas tutup ditambah luas alasnya dan ditambah dengan luas selimutnya. Tutup dan alasnya berbentuk lingkaran. Kita sudah menghitung luas lingkaran yaitu 16 V cm². Karena ada 2 lingkaran di sini, maka kita kalikan 16 V dengan 2. Lalu ditambah dengan luas selimutnya. Luas selimutnya kita ibaratkan, selimut ini terbuat dari kertas yang membungkus atau mengelilingi kedua lingkaran ini. Jika kita potong di bagian sini, lalu kertasnya dibuka, kertasnya akan terbentuk seperti ini, seolah terlihat menjadi persegi panjang. Ujung-ujung garis ini akan menyambung jika digulung atau digabungkan kembali. Ujung-ujung garis ini merupakan tinggi dari tabung, yang panjangnya 8 cm. Lalu, bagian yang ini berapa panjangnya? Coba perhatikan. Bagian tersebut merupakan bagian apa? Ya, bagian tersebut adalah bagian yang membungkus lingkaran, atau bisa kita anggap seperti keliling lingkaran. Keliling bagian atas dan keliling bagian bawah. Kita cari keliling dari lingkarannya. Keliling sama dengan 2 dikali V dikali R. 2 dikali V dikali R, R-nya 4. Sama dengan 8 V cm. Maka panjang sisi yang sebelah sini adalah 8 V cm. Jika kalian ingin menghitung luas selimut yang membungkus tabung ini, kita kalikan saja sisi-sisinya, seperti menghitung luas persegi panjang. 8 cm dikali 8 V cm. 8 dikali 8 sama dengan berapa? 64. Maka luasnya 64 V cm². Kita telah memiliki luas tutup, alas, dan selimutnya. Maka kita sudah bisa menghitung berapa luas permukaan tabung ini. Untuk bagian tutup dan alasnya, 2 dikali 16 V cm² sama dengan 32 V cm². Ditambah 64 V cm². Maka hasilnya 96 V cm². Pada luas permukaan, satuannya adalah kuadrat. Karena kita hanya menghitung dari luas lingkaran dan luas persegi panjang yang merupakan bangun 2 dimensi. Satuan untuk bangun 2 dimensi adalah cm². Sedangkan pada volume satuannya kubik atau cm². Apakah kalian sudah cukup paham?